Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dengan NIM 21042304. Berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan tentang hukum publik dan hukum privat. Hukum publik. Hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi, merupakan perlindungan kepentingan negara. Maka dari itu, untuk memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh seorang pengusaha. Beberapa hukum yang termasuk hukum publik antara lain. Yang pertama, hukum tata negara. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur kelembagaan negara serta praktik-praktik kenegaraan seperti pembentukan undang-undang sebagai sumber hukum, hierarki lembaga negara dan hukum antar berbagai lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Yang kedua, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur mengenai tata cara dan tindak-tindakan dalam menyelenggarakan keputusan-keputusan yang dilakukan dan diambil oleh sebuah negara, sehingga sering juga disebut sebagai hukum tata usaha negara. Yang ketiga, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai larangan dan sanksi atas suatu perbuatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan masyarakat. Yang keempat, hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan dan pola perilaku antar negara dan lembaga-lembaga atau organisasi internasional yang melibatkan banyak negara. Meski banyak bagian dari hukum publik yang tidak bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, hukum publik adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Mematuhi hukum adalah hal yang penting dan harus sama-sama kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Contoh kasus hukum publik. Yang pertama, memposting status di media sosial seperti kata atau gambar yang tidak pantas untuk dikirim. Yang kedua, melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Yang ketiga, komunikasi yang tidak sesuai dengan norma dan agama. Yang keempat, membuat atau mempublikasi berita hoaks atau berita yang menipu dan merugikan orang lain. Yang kelima, pertengkaran antar kelompok masyarakat. Hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan sesama manusia antara satu orang dengan orang lain dengan menitik beratkan kepentingan perseorangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana hukum privat mengatur hubungan dalam masyarakat yang berhubungan dengan keluarga dan kekayaan para warga atau individu. Hubungan dengan keluarga atau individu atau hubungan antar individu negara yang memiliki kebebasan membuat kontrak menggunakan asas pokok otonomi negara yang mempertahankan hak mereka sendiri tetapi terikat pada prosedur yang telah ditetapkan, di mana pemerintah berperan sebagai pengawas di dalamnya. Beberapa hukum yang termasuk hukum privat antara lain. Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan kepentingan perorangan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan
Fungsi hukum internasional. Hukum jenis ini merupakan mengatur hak dan kepentingan antara individu dan masyarakat. Hukum dagang. Hukum ini mengatur hubungan antar perorangan atau badan berkaitan dengan masalah dagang atau bisnis, di mana hukum ini merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia bisnis. Hukum dagang termasuk dalam kategori hukum perdata dan berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Terdapat tiga jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yaitu hukum tertulis yang sudah dimodifikasi, hukum tertulis yang belum dimodifikasi, dan hukum kebiasaan. Yang ketiga, hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antar para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berkaitan. Yang keempat, hukum acara perdata. Hukum ini mengatur tata cara mempertahankan hukum perdata jika terjadi pelanggaran hukum sebagai penyebab tindak kriminal dalam hukum perdata material. Hukum jenis ini memiliki karakteristik seperti menentukan dan mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dan menentukan syarat yang harus dipenuhi untuk beracara di muka persidangan mengadili, mulai dari pengajuan gugatan, pengambilan keputusan, sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Lima, hukum acara peradilan agama. Hukum ini mengatur tata cara bersengketa di peradilan agama. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan peradilan agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, di mana peradilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Contoh kasus hukum privat. Hukum perdata perceraian. Pasti Anda sering mendengar atau melihat kasus satu ini di berita TV atau media koran atau media sosial lainnya, karena banyak pemberitaan kasus perceraian di kalangan artis karena terjadinya perceraian di dalam rumah tangga dikarenakan saat terjadi sebuah permasalahan di dalam sebuah rumah tangga yang tidak menentukan solusi atau titik terang, maka sebagai jalan keluar atau alternatif, keputusan yang harus diambil ialah perceraian. Sebuah perceraian mungkin salah satu yang tidak boleh dilakukan di dalam agama, karena perceraian tidak boleh di dalam agama tapi berdampak tidak baik bagi anak-anaknya di masa yang akan datang. Tetapi jika tetap tidak menentukan jalan keluar, pasti keputusan yang diambil bila tidak menentukan titik terang atau tidak mendapatkan solusi dengan melakukan perceraian. Contoh kasus ini salah satu kasus perdata tentang perceraian. Jadi, dari pengertian dan contoh dua hukum tersebut, terdapat perbedaan, yaitu terletak pada wilayah yang diatur oleh hukum tersebut. Hukum publik mengatur hubungan setiap warga negara dan dengan negaranya, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.